Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas asal mula tentang taghani atau lagu tilawah yang sering kita baca. Membaca Al-Quran dengan suara merdu dan berirama yang dalam istilah lainnya juga dikenal dengan taghani atau tilawah bukan hal yang baru dalam syariat Islam. Pada zaman Rasulullah SAW kegiatan semacam itu sudah dilakukan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu sebagaimana Dia mendengarkan nabinya membaguskan bacaan Al-Quran dan mengeraskan suaranya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Riwayat lain menyebutkan, bukan golongan kami orang yang tidak taghani dalam membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kamus bahasa Arab, taghani berarti bernyanyi dengan suara merdu. Dengan begitu, istilah tersebut dapat pula dimaknai dengan mengeraskan dan membaguskan suara bacaan Al-Quran secara khusyuk. Meskipun taghani kerap diartikan dengan membaguskan suara bacaan Al-Quran, namun kalangan ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan makna kata tersebut. Beberapa dari mereka mengatakan taghani sama maknanya dengan tartil yang berarti membaca Al-Quran secara perlahan dan tanpa tergesa-gesa. Sebagian ulama lainnya berpendapat taghani tidak sekedar diartikan membaca Al-Quran secara tartil, tetapi juga dengan mengamati Al-Quran, tajwid, dan mencantik suara bacaan. Sementara ada pula ulama yang menyatakan bahwa taghani membaca Al-Quran dengan hati yang senang. Kendati berbeda pendapat mengenai arti kata taghani, namun semua ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang indah merupakan amalan yang dianjurkan. Salah satu pakar Islam asal Turki mengatakan seperti itu dalam ulasannya Reciting the Quran with Taghani. Imam Nawawi menuturkan, semua ulama sepakat bahwa memperindah suara dalam membaca Al-Quran diperbolehkan dalam batas-batas tertentu. Jika batas-batas tersebut dilanggar, seperti mengabaikan tajwid, menambahkan atau mengurangi satu huruf, maka bacaan seperti itu menjadi haram hukumnya. Kapan penerapan irama dan lagu dalam bacaan Al-Quran dilakukan? Itu tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali menyandarkan Al-Quran dengan irama yang indah adalah Rasulullah sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mughaffal pernah mengilustrasikan kemerduan suara Nabi ketika melantunkan surah Al-Fath mampu membuat unta yang beliau tunggangi menjadi terperanjat. Ketika Rasulullah SAW hidup pun, banyak qari atau pembaca Al-Quran yang mahir di bidangnya. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Rasulullah SAW pernah lewat ketika Abu Musa sedang membaca Al-Quran. Nabi pun berhenti untuk mendengarkan bacaan sahabatnya itu. Beliau lalu bersabda, sungguh ia, Abu Musa, telah diberi keindahan suara sebagaimana keindahan suara keturunan Nabi Daud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa waktu setelah itu, ketika Abu Musa datang kepada Rasulullah, Nabi pun mengabarkan kepadanya bahwa beliau telah mendengarkan bagusnya bacaan Abu Musa. Abu Musa lalu berkata, andai aku tahu engkau sedang mendengarkannya, tentu aku akan benar-benar memperindah bacaan. Rasulullah SAW tidak mengingkari pernyataan sahabat tersebut. Ini menunjukkan bahwa memperindah bacaan Al-Quran adalah hal yang dianjurkan supaya dapat menghasilkan kekhusyuan bagi pembaca dan pendengar.
Husni Tamrin dalam tesisnya Nazam Al-Quran mentelaah atas kemunculan dan perkembangannya di Indonesia menuturkan, kesenian masyarakat Arab pra-Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam seni tilawah Al-Quran. Seni suara yang dalam tradisi Arab tersebut handas al-saut diadopsi dalam bacaan Al-Quran secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang-orang Arab sudah mengenal kesenian musik dan syair atau sastra yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Tradisi tersebut sudah berlanjut ketika Rasulullah menyampaikan misi risalahnya di tengah-tengah masyarakat Arab. Mereka yang jatuh cinta kepada Islam lalu mengaplikasikan handasah al-saut dalam bacaan Al-Quran. Dengan kata lain, dalam konteks ini telah terjadi Islamisasi terhadap seni suara yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab sejak era pra-Islam. Hal ini dianggap sebagai cikal bakal perkembangan nagam-nagam atau lagu Al-Quran pada era selanjutnya. Syair-syair Arab yang pada awalnya berisi tentang kisah kehidupan berganti menjadi syair pujian dan sholawat yang pada akhirnya menempatkan Al-Quran berada di lapisan teratas dalam piramida tradisi handasa al-saut pada masa Islam. Penerapan nagam sebagai unsur estetika dalam bacaan Al-Quran sudah tumbuh sejak periode awal Islam. Kendati demikian, sulit untuk melacak seperti apa proses perkembangan nagam tersebut hingga memunculkan berbagai bentuk variannya seperti yang kita dapati hari ini. Hal itu disebabkan tidak adanya bukti yang dapat dikaji. Ibnu Manzur seperti dinukilkan oleh Dr. Bashar Awad Ma'ruf Al-Bayan fi Hukm Taghanni bil Quran. Ada dua teori tentang asal mula munculnya nagam Al-Quran. Pertama, nagam Al-Quran berasal dari nyanyian nenek moyang bangsa Arab. Kedua, nagam terinspirasi dari nyanyian budak-budak kafir yang menjadi tawanan perang. Kedua teori tersebut menegaskan bahwa lagu-lagu Al-Quran pada mulanya memang berasal dari khazanah tradisional Arab. Tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan perkembangan nagam Al-Quran setelah era tabi'in. Namun kalangan akademisi Islam meyakini bahwa transformasi seni baca Al-Quran berlangsung secara sederhana dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa metode yang digunakan dalam mewariskan ilmu nagam Al-Quran dari masa ke masa adalah simai atau mendengar, talaqi atau menerima dan mengambil pelajaran lewat bimbingan seorang guru. Yang ketiga ada musyahafah atau dari mulut ke mulut. Kapan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Jawa Timur Abdul Hamid Abdullah dalam karya tulis makna dan tujuan MTQ. Hari ini para qari di dunia sudah tidak asing lagi dengan 8 maqamat Quraniyah atau juga biasa dikenal dengan 8 nagam Al-Quran. 8 varian nagam tersebut adalah bayati atau husaini, shika, soga atau maya, rasta ala nawa, hijazi atau hijaz, jarga, nahawan atau iraqi, dan banjaka atau rakhbi. Hampir setiap qari di seluruh dunia selalu menggunakan satu dari 8 nagam tersebut ketika membaca Al-Quran. Bila ditelusuri dari definisinya, ilmu nagam berbeda dengan ilmu qiraah. Jika ilmu nagam dikhususkan untuk mempelajari seni irama dan lagu-lagu Al-Quran, maka ilmu qiraah lebih difokuskan kepada cara membaca Al-Quran dengan benar dan tepat. Meski berbeda definisi, dalam praktiknya ilmu nagam tidak boleh menyalahi ilmu qiraah. Ulama muslim kontemporer Muhammad Mustafa Al-Azami memandang bahwa antara teks Al-Quran, proses pembacaannya, serta pewahyuannya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menurut ilmu qiraah yang benar dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri,
yakni suatu praktek sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Oleh karena itu, antara teks dan cara pengucapan Al-Quran haram untuk bercerai. Hingga abad ke-20, Mesir telah menjadi inspirasi dan merupakan pusat lahir dan berkembangnya budaya maqamat Al-Quran yang penuh harmoni. Di samping itu, negeri piramida itu juga menempatkan dirinya sebagai saringan yang memisahkan antara musim dan qiraah maqamat Nabi Al-Quran. Qari-qari yang lahir di Mesir seperti Syekh Muhammad Rif'at 1882 hingga 1950, Syekh Mustafa Ismail 1905 hingga 1978, Syekh Abdul Basit Abdul Somad 1927 hingga 1958 mampu menunjukkan kepada dunia bahwa nagom adalah nyawa dari bacaan Al-Quran. Seni baca Al-Quran belum menampakkan geliatnya pada awal abad ke-20 yang berpusat di Makkah dan Madinah, serta di Indonesia sebagai negeri berpenduduk mayoritas Muslim yang sangat aktif mentransfer ilmu-ilmu agama, termasuk nagom, sejak tahun 19 Masehi. Hingga hari ini, Makkah dan Mesir merupakan kiblat nagom dunia. Masing-masing kiblat memiliki karakteristik tersendiri dalam tradisi Makawi atau Makkah. Dalam tradisi Makawi atau Makkah dikenal lagu Banjakah, Hijaz, Maya, Rokhbi, Jiharka, Sika, dan Bukkah. Sementara dalam tradisi Misri atau Mesir terdapat Bayati, Hijaz, Sobah, Ros, Jiharka, Shika, dan Nahau.